in a little while from now. If I'm not feeling any less sound, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to everyone it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, my God, that's tough, she stood him up. No. Ini umpama tamu datang ke sini, apa Sudoni datang ke rumah kalian, umpama terus Sudoni kok ngomong kurang sopan, menteng kelek, sombong, diusir tidak kalian? Kan pasti diusir. Itu gendeng ya, tidak sembuh. Lah dari situ satu contoh, orang Tionghoa ke sini saya kira cukup baik. Memang orang Tionghoa tidak menjajah. Orang Tionghoa tidak pernah menjajah. Yang menjajah dulu waktu zamannya Majapahit, Tartar, Mongol. Jadi bukan orang Tionghoa. Orang Tionghoa sendiri juga dijajah sama Mongol. Makanya sampai rambutnya di depan botak, di belakangnya ada goncret. Ini adalah ada dari orang Mongol. Mestinya kalau orang Han asli, orang Tionghoa asli tidak ada semacam itu. Jadi zaman dulu kalau kamu tidak pakai goncret, potong leher gitu. Jadi antara Nusantara dan Tiongkok ini memang pernah dijajah sama Tartar. Jadi saya kira sedikit banyak saya salut dengan orang Tionghoa. Nanti kalau kalian udah berteng, pasti saya ajak ke gedung Dongyen ya. Kalian nanti mau mengumpas sejarah seutuhnya, tak suruh tanya sendiri. Bilang aja kenal sama Sudoni, mau tanya tuh dari siapa, pasti dia bilang ge, orang ge. Cuma dia pasti tidak paham juga. Orang ge itu ada dua, yang satu Taibu, yang satu Meisian. Meisian ini yang megang kelontong, yang ini kelontong, ini kelontong. Nah ini bapak keranjang ini dulu kumplung dibolongi kayak waktu sambil mekul kelontong itu dulu, tapi generasi sekarang wow begitu luar biasa. Makanya saya bilang sama orang Tionghoa itu kepintaran saya ini bukan sejarah atau apapun, saya juga bisa mengerti tentang barang-barang kuno. Jadi kalian harus ingat ya, setiap manusia itu, bukan saya menyombongkan diri, setiap manusia itu akan diberi talenta dari Tuhan kita. Semua Islam kan? Ya, semua kan pasti diberi sama Gusti Allah kita talenta. Tergantung manusia itu sendiri. Kalau manusia itu baik, selalu menjalankan hal-hal yang baik, saya jamin talenta itu makin berkembang dan bercahaya. Nah, saya sendiri ini sebetulnya juga heran, bukan saya aja, saudara saya, teman-teman saya mulai sejak remaja itu banyak yang heran, kamu belajar dari mana? Saya bilang tidak pernah belajar. Nah kok bisa? Malah teman-teman dulu, teman saya di Surabaya itu hebat-hebat, sekolahnya tinggi-tinggi. Malah saya terus terang aja, orang tua saya orang nggak punya. Jadi dulu nggak bisa sekolah di Surabaya sini. Malah mereka heran, loh kamu kok bisa menemani teman-teman mahasiswa. Saya bilang bukan saya, tapi Gusti Allah. Kalau kita pakai bahasa Indonesia yang di Nasrani, Tuhan Yesus Kristus ya toh. Tapi kalau saya memakai bahasa dari Konghucu, Wang Dian Sangti atau Dian Kong. Jadi memang saya pakai tiga bahasa kalau menyebut yang Maha Kuasa itu, tergantung di mana kita nanti mengupas sejarah itu. Jadi saya percaya bahwa saya ini sebetulnya nggak ada apa-apanya. Cuman ya dulu saya percaya bahwa Gusti Allah itu pasti memberi yang terbaik. Bapak Sudoni bebas ya, Sudoni sudah berteman dengan teman-teman mahasiswa lama banget. Jadi ini Mas Enggar ini yang membuat buku ini. Ini mengumpas sejarah seutuhnya, jadi bukan kapasan saja.
Jadi mulai dari Kota Lama, terus kanan kiri, terus sampai di ujung Jalan Kapusan. Memang sejarah itu kalau di Surabaya ini kebanyakan dari Kembar Jepun, notok sampai Ngagrik, S47 itu jam itu. Kalau di sini notok sampai di daerah perapatan Kaliondo, ya, jadi itu semua adalah sejarah-sejarah ini termasuk dari teman-teman UPN. Cuma bukunya tolong jangan difoto, soalnya ini sudah pesan dari teman-teman juga ya. Kalau mau membuat buku seperti ini harus ikut Cuk Doni mengupas secara seutuhnya. Senang rasanya dapat berkunjung di Kampung Wisata Pecinan Surabaya yang menyimpan budaya, sejarah, serta wawasan-wawasan di dalamnya. Terlebih lagi, kami bertemu dengan salah satu Pok Darwis yang cukup berpengaruh di kampung tersebut yang akrab dipanggil dengan Suk Doni. Suk Doni adalah salah satu tokoh di daerah tersebut, bisa dibilang Pok Darwis, yang memiliki wawasan luas tentang sejarah Cina di Indonesia. Apa pengaruh Cina terhadap Indonesia, apa kontribusi Cina terhadap Indonesia, dan apa kaitannya Cina terhadap Jawa. Para wisatawan atau calon wisatawan disarankan untuk berkunjung di Kampung Pecinan Surabaya pada hari Rabu dan hari Jumat, karena pada hari itu bertepatan ada latihan kungfu dan latihan barongsai, dan Suk Doni bisa memberikan kesempatan untuk kita untuk belajar kungfu dan barongsai. Terlebih lagi, kita dapat berkunjung ke kuil dan pundannya. Dan jangan sampai kalian salah hari untuk berkunjung, seperti saya waktu kemarin berkunjung di hari Minggu dan kami tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk kuilnya karena dipakai untuk beribadah. Wait a little while from now, if I'm not feeling any less sound, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, my God, that's too